Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul hawdi wasyafa'ati wal maqam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabihil zalam, amma ba'd. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah kajian subuh Masjid Jami Baitul Izzah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh dengan limpahan rahmat dan barakah, kita kembali berkumpul bersama di tempat yang kita cintai ini dalam kajian tafsir Al-Quranul Karim, yang alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki pertengahan surah Ad-Duha. Mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita dalam thalabul ilmi, Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama dengan orang-orang yang berilmu. Amin. Kalau kita cinta dengan sesuatu di dunia, maka kita akan berkumpul dengan apa yang kita cintai. Kalau kita cinta dengan ilmu, tentu akan kumpul dengan orang-orang yang berilmu. Jika kita cinta dengan para penyanyi, maka di akhirat pun kita akan mati, akan berkumpul dengan orang-orang yang gemar bernyanyi. Mautul mar'i ala ma 'asha 'alaih wa yusyarul mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan meninggal dunia tergantung semasa dia hidup di dunia. Jika di dunianya sering mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah, maka matinya pun akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apabila dia meninggalnya senangnya di dunia dengan harta, setiap hari bicara harta dan harta, maka meninggalnya pun akan seperti itu. Na'udzubillah. Tapi kalau kita cinta dengan hal-hal yang baik, sering membaca tahlil, takbir, tasbih dan sebagainya, maka ketika mati pun kita akan mengucapkan kalimat itu. Oleh karenanya, mumpung kita masih hidup, perbanyaklah membaca, merutikan bacaan yang sekiranya ketika kita mati nanti kita akan membaca kalimat itu. Diceritakan ada seorang waliullah, dia merutinkan membaca kalimat la ilaha illallah. Duduknya
kemudian baringnya, jalannya, semua keadaan dia selalu diisi dengan la ilaha illallah. Suatu ketika dia bertemu dengan sekelompok orang-orang dan ditanyalah waliullah ini, ditanya, siapa kamu? Allah. Selalu Allah. Sehingga orang-orang mengira bahwa ini orang sesat. Akhirnya waliullah ini dibunuh, disembelih. Kenapa? Karena dia mengaku sebagai Allah. Ditanya dikit-dikit Allah dan Allah. Nah subhanallah, ketika disembelih itu darahnya mengalir dan membentuk kalimah la ilaha illallah. Kenapa? Karena dia rutin membaca kalimah itu. Baiklah Bapak, Ibu sekalian, mari kita buka surah Ad-Duha, kita baca sama-sama mengharapkan keberkahan surah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر Sadaqallahul azim. Dibuka ayat ke-6 Bapak Ibu, karena ayat yang pertama dan kelima sudah kita kaji bulan yang lalu. Sekarang adalah ayat ke-6 sampai selesai. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka secara makna perkata apakah, lam belum atau tidak, yajid mendapati Tuhanmu ka terhadapmu yatiman sebagai anak yatim, fa lalu, awa ia melindungimu. Alam yajidka yatiman fa'awa. Hamzah istifham tatkala bertemu dengan huruf nafi lam, maka maknanya adalah takriri, artinya menetapkan, mana menetapkan, bukan menafikan. Lam adalah huruf nafi, huruf jazm dan huruf qalbi. Jazm karena dia mematikan
fiil setelahnya yajid, mati dalnya. Yang kedua menafikan makna, maknanya nafi. Dan yang ketiga qalbi, artinya qalbi mengganti makna mudhari menjadi makna madhi. Jadi artinya alam yajidka, bukankah Tuhanmu telah mendapatimu gitu. Mana madi dalam keadaan yatim, yatiman dalam keadaan yatim. Jamaah rahimakumullah, ayat ini sedikit membahas tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau sedari kecil itu sudah menjadi anak yatim. Dalam Islam pengertian yatim adalah sabiyun la aba lahu aw la kafila lahu. Ini yatim. Perlu kita catat, makna yatim adalah sabiyun, anak kecil yang belum baligh. Kemudian la aba lahu, yang tidak punya bapak. Aula kafila lahu, atau ada bapaknya tetapi tidak bertanggung jawab, hanya mau nikahnya saja, begitu nikah punya anak lepas tangan, tidak dinafkahi. Ini pun termasuk anak yatim dalam Islam. Nah, kalau sudah balik ke atas bukan yatim lagi. Mungkin di sini banyak ya yang yatim, termasuk saya sendiri yatim juga. Jadi tidak termasuk kategori yatim. Beda dengan binatang. Kalau binatang adalah satu anak di mana induknya mati, bukan bapaknya, induknya. Kalau induknya satu binatang mati, berarti anaknya anak yatim tuh, si ayam misalnya, induknya mati. Nah, itu anaknya itu yatim. Kalau dari binatang. Rasulullah SAW sedari kecil itu sudah yatim. Di sini tadi dibahas kapankah orang tua Nabi, bapaknya Nabi meninggal dunia. Makanya para ulama khilaf, berbeda pandangan tentang kapan bapaknya beliau wafat. Sebagian mengatakan ketika beliau dikandung 2 bulan bapaknya sudah wafat. Sebagian mengatakan setelah beliau lahir 2 bulan wafat bapaknya. Dari kecil yatim. Nah, kemudian Rasulullah SAW setelah bapaknya beliau Abdullah meninggal dunia, siapa kira-kira yang awal yang melindungi beliau dari kecil? Sementara Allah mengatakan di sini, bukankah Rabb mendapatimu sebagai yatim lalu dia melindungimu? Ini. Nah, ketika bapak beliau meninggal dunia, hebohlah dunia. Malaikat heboh. Kira-kira siapa yang akan menanggung, melindungi Muhammad? Allah berfirman, ana kafirun lahu, ana awin lahu. Aku bertanggung jawab yang akan melindungi Muhammad. Nah, ketika itu semua binatang-binatang rebutan. Seekor burung berkata, kami akan awak, mendidik, merawat, melindungi Muhammad. Datang lagi binatang lainnya dari mungkin sekarang seperti serigala mungkin ya, dari serigalanya, dari mungkin semua binatang rebutan. Akhirnya turunlah bahwasanya Rasulullah SAW akan dilindungi oleh seorang ibu yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Ketika Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim, yang pertama kali menyusui beliau adalah Suwaibah Al-Aslamiyah. Beliau adalah
Siapanya? Abu Lahab. Budaknya Abu Lahab disusuin, kemudian setelah itu baru Halimah As-Sa'diyah. Karena kebiasaan orang Arab, jika anaknya ingin baik pertumbuhannya, itu biasanya mereka menyusukan anak-anak mereka kepada ibu orang lain. Nah, kemudian setelah Halimah As-Sa'diyah menyusui beliau di usia 6 atau 4, ini hilaf antara ulama. Di usia 4 tahun ibunya Aminah pun wafat, meninggal dunia. Siapa yang meneruskan Awa melindungi beliau? Kemudian dilanjutkan dengan siapa? Kakeknya Abdul Muttalib. Setelah Rasulullah SAW ibunya wafat, 2 tahun dirawat oleh kakeknya Abdul Muttalib. Di usia 6 tahun kakeknya pun wafat. Lalu Awa dilindungi, dijaga lagi, dirawat lagi oleh siapa? Oleh pamannya Abu Talib. Dan beliau Abu Talib ini subhanallah, meskipun beda agama dengan Nabi, beda keyakinan dengan Nabi, Abu Talib termasuk penyembah berhala, tetapi Rasulullah SAW tidak terpengaruh dengan ibadahnya pamannya. Abu Talib ini dari kecil sampai dia dewasa itu menjaga dari gangguan orang-orang Quraisy. Bahkan dialah yang maju ke depan pada saat ada seseorang yang menyakiti beliau, Abu Talib. Sampai kapan itu terjadi? Sampai usia beliau 40 tahun. Ketika beliau diutus sebagai nabi, sebagai rasul, nah pamanlah lah yang melindungi beliau, menjaga, melindungi, mengangkat derajat beliau dari gangguan kaumnya. Nah, kemudian setelah itu beliau pun wafat, meninggal dunia. Akhirnya ketika beliau meninggal dunia, tidak ada yang Awa melindungi beliau. Akhirnya diganggulah oleh orang-orang Quraisy, mau dibunuhlah, mau disakitilah. Akhirnya beliau pun hijrah kemana? Ke Madinah. Di Madinah Awa dilindungi lagi oleh siapa? Oleh suku Ansor sekarang ya. Kalau dulu Aus dan Khazraj, 2 suku yang bermusuhan. Tapi subhanallah, datangnya baginda Rasul ke suku Aus dan Khazraj, mereka berdua suku yang saling bermusuhan ini akhirnya menjadi suku yang bersahabat. Nah, mereka lah yang membela Rasulullah SAW, menjaga beliau Awa dari semua gangguan-gangguan orang-orang kafir, orang Quraisy. Mereka benar-benar berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Itulah makna Awa. Ketika yatim dan sampai beliau wafat pun Awa dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Itu semua semata-mata melihat keagungan beliau. Jamaah rahimakumullah, ini yang pertama. Yang kedua, wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka, dan dia mendapatimu dhallan, dalam keadaan bingung. Ini jangan diartikan sesat, Pak ya. Mentang-mentang dhal maknanya sesat. Seperti ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini kan sesat. Makna di sini bukan itu. Jangan diartikan dan dia mendapatimu dhalan, dalam keadaan tersesat. Ini sungguh hinaan kepada beliau. Para ulama-ulama ahli tafsir tidak ada satupun yang mengartikan dolan dengan makna sesat. Mereka mengartikan dol dengan beberapa makna. Di antaranya adalah dolan di sini maknanya adalah bingung atau tidak tahu, dan dia mendapatimu dalam keadaan ketidaktahuan, bingung. Kemudian fahada,
lalu dia memberikan petunjuk kepadamu. Dan ini sesuai dengan firman-Nya Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syura. Silakan dibuka Asy-Syura. Asy-Syura ayat 52. Asy-Syura 52, Allah berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Ini maknanya sesuai. Dan demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad ruhan, ruh, yaitu Al-Quran. Ma kunta tadri mal kitab, sebelumnya kamu tidak mengetahui apa itu Al-Quran, apa itu iman, tetapi kami jadikan Al-Quran sebagai nur yang menerangi, yang menunjuki orang yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya engkau la tahdi ila siratim mustaqim, menunjuki kepada jalan yang mustaqim, yang lurus. Ini maknanya di sini kan mal kitab. Asal mulanya wahai Muhammad kamu tidak tahu apa itu Al-Quran, apa itu iman. Inilah makna dari wa wajadaka dhallan, ketidaktahuan. Lalu fahada, Allah berikan hidayah, petunjuk kepadamu. Sebagian mengartikan makna dhal di sini adalah Rasulullah SAW pernah tersesat, bukan sesat, tersesat ketika beliau masih kecil. Ini ketika beliau masih kecil berada di lereng-lereng gunung Mekah. Beliau tersesat entah kemana, tidak bisa pulang, dicari oleh kaumnya, apalagi Halimah Sa'diyah dicari. Wa Muhammadah, mana Muhammadku? Sampai-sampai beliau bertemu dengan seorang kakek tua yang memegang apa? Tongkat. Kata kakek tua ini, cobalah kamu minta kepada berhala tuh di sana tuh, minta kepadanya agar dikembalikan Muhammad kecilmu itu. Akhirnya si kakek tua ini datang ke mana? Ke berhala. Dan berkata, wahai Tuhanku, kembalikanlah Muhammad. Itu tiba-tiba si berhalanya jatuh tersungkur, dan semua berhala di situ jatuh tersungkur. Dan dia berkata, inna li ibnika rabban la yudayyi'u. Sesungguhnya anakmu Muhammad, dia mempunyai Tuhan yang tidak menyia-nyiakannya. Ini anak luar biasa ajaib. Dia punya Tuhan yang menjaganya, kata si kakek tua ini. Nah akhirnya ternyata ketika kaumnya mencari di mana Muhammad, subhanallah, beliau sedang main-main di satu pohon samara, ya. Katanya masih ada sekarang tuh pohon itu, pohon yang disebut dengan sahabat Nabi. Saya sampai saat ini masih ada katanya itu, masih belum mati gitu. Ini adalah satu sahabat Nabi SAW yang masih hidup, pohon itu. Nah beliau main-main di situ, daunnya dipetik-petikin, digoyang-goyangin sama dahan-dahannya. Inilah makna dari dhal dan fahada. Sebagian mengartikan dhal di sini adalah ketika Rasulullah SAW sedang jalan dengan pamannya Abu Thalib menuju Syam. Dan di waktu itu beliau menunggangi seekor onta betina di waktu malam yang gelap gulita. Karena malam jalannya tidak terlihat, datang iblis dan dia sengaja memalingkan si onta tersebut ke arah lain gitu. Begitu dipalingkan, inilah mana dolan di sini. Dipalingkan, datanglah Jibril alaihissalam dan meniup si iblis sampai dia terpental ke negeri Habsyah. Ditiup Jibril, langsung dia terpental ke Habasyah. Kemudian Jibril meluruskan jalan yang tadinya bengkok mengarah ke arah lain, diluruskan ke arah mana gitu, ke arah Syam. Inilah makna dari dhal dan fahada.
dan masih banyak yang lain-lainnya. Jadi jangan diartikan Rasulullah asal mulanya adalah orang sesat. Subhanallah, ini hati-hati, ini ucapan bahaya ini. Bukan seperti itu. Berikutnya, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan dia mendapatimu ailan dalam keadaan kekurangan. Fa'aghna, lalu dia memberikan kecukupan. Rasulullah dari kecil itu serba kurang, tetapi Allah cukupkan beliau. Di antaranya apa? Ketika baginda Rasul menikah, siapakah yang mencukupi beliau? Siti Khadijah. Kemudian wafat Khadijah diganti dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian diteruskan dengan sahabat Ansor yang bersedekah membela beliau. Kemudian dicukupkan dengan apa? Dengan jihad fisabilillah, mendapatkan harta rampasan. Ini pun termasuk harta yang halal. Inilah makna dari wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dalam tafsir Al-Qur'an di sini Ibnu Katsir mengatakan kanat hadhihi manazilur Rasul sallallahu alaihi wasallam qabla an yab'athahu Allah taala. Ketika beliau yatim, ketika beliau kebingungan, ketika beliau kekurangan, ini terjadi sebelum beliau diangkat sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Muslim, Bukhari Muslim, ada sebuah riwayat dari Abu Hurairah bahwasanya Rasul bersabda, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafsi. Insyaallah ini laisal ghina an kasratil arad, bukanlah kaya dengan banyaknya harta benda, tetapi kaya adalah ghinan nafsi, kaya hati, kaya jiwa. Banyaknya harta sekalipun bagaimanapun jumlah harta kita, itu bukan kaya sebetulnya dalam Islam. Yang dimaksud kaya ialah orang yang kaya hatinya, kaya jiwanya. Sepanjang orang masih membutuhkan, berarti dia belum kaya. Dalam hadis Muslim disebutkan juga di sini dari riwayat Abdullah bin Amr, Rasul bersabda, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima ata. Ada 3 tanda orang yang hidupnya bahagia. Semoga kita semua termasuk di antaranya. Amin. 3 orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Qad aflaha, yang pertama adalah man aslama, orang yang sudah menjadi muslim. Orang muslim, orang beriman itu aflaha, si muflih, orang yang mendapat kebahagiaan. Jangan begini Pak, tapi orang kafir itu bahagia itu. Hartanya banyak, bisa keliling dunia, bahagia kelihatannya. Coba tanya hatinya, bahagia nggak itu? Nggak bisa dilihat Pak, orang punya mobil, bisa keliling dunia, makan enak, belum tentu hatinya tenang. Nggak bahagia itu. Karena bahagia itu di hati bahagia itu. Kadang-kadang orang cari kebahagiaan di mana? Di tempat-tempat indah. Dia ingin bahagia, menghilangkan stres. Kemana dia? Wah, pergi ke tempat yang indah kan. Hiburan kemana? Camping kemana? Apa tujuannya? Ingin membahagiakan hati gitu. Padahal bukan itu caranya. Kita boleh pergi kemana camping, silakan pergi. Belum tentu di jalan senang kita. Ketemu dengan apa? Kecelakaan kadang-kadang, naudzubillah. Pulang dari sana ributlah, inilah apalah. Tapi cari cara bagaimana hati kita bahagia. Di antaranya apa? Ala bidzikrillahi
tatma'innul qulub, banyak-banyak berzikir kepada Allah Ta'ala, itu yang membuat hati bahagia. La ilaha illallah. Tidak hanya ucapan lidah la ilaha illallah, hatinya pun sama berzikir la ilaha. Bareng lidah berzikir, hati pun berzikir. Coba apa rasakan sendiri zikirnya bukan dengan lidah doang, hati juga bicara la ilaha illallah. Beda kalau cuma lidah doang mah, dengan hati tidak. Ini. Tapi hati tugasnya dua. Yang pertama berzikir sama dengan lidah, kedua mengartikan bacaan kita. Inilah kunci bahagian kita. Nah, bagaimana kita bisa berzikir kepada Allah Ta'ala kalau kita bukan muslim gitu? Makanya harus Islam dulu. Pertama, orang yang Islam akan mendapat kebahagiaan. Yang kedua, waruziqa kafafa, rezekinya serba cukup. Tidak mesti kita punya rumah banyak, Pak. Bahkan tidak mesti punya rumah, tidak mesti punya mobil juga. Yang penting setiap kali kita butuh ada ini. Ada, aduh pengen apa nih ya, pengen ini, datang rezekinya. Ini. Subhanallah. Kalau orang sudah begitu, Pak, ingin rezeki ya tercukupi, itu tanda orang itu bahagia. Kadang-kadang, Pak, ada sebagian dari kita kadang-kadang hayal melamun nih. Duh ya Allah, kayaknya kalau makan sate kambing enak nih. Terlintas di pikirannya. Tidak lama ada datang orang, assalamualaikum, salam. Nih sate kambing, nah ini rizqu kafafat, seperti itu. Baru ngomong saya dalam hati, subhanallah. Banyak yang begitu. Saya punya teman, punya sahabat, dan bahkan saya pun kadang-kadang begitu. Kayaknya pengen makan sop nih gitu. Itu nanti datang sop, subhanallah. Itulah makna rizqu kafafat. Ada rezeki, kita butuh ada rezeki. Ya Allah, pengen ini ke Cianjur nih, melihat gempa di sana tapi nggak punya mobil. Nah, ada datang orang nanti, ayo ikut ke Cianjur, subhanallah. Inilah makna rizqu kafafat. Setiap kali kita butuh apapun, ada saja bantuan. Kalau orang sudah begitu, tanda dia termasuk orang yang mendapatkan kebahagiaan. Ada orang gajinya banyak, Pak, banyak, mobilnya banyak, tapi entah kemana gajinya itu, dikit-dikit celaka, keluar biaya. Ada pinjam duit, nggak dibayar hutangnya. Oh ini kurang berkah berarti. Carilah rezeki yang cukup. Karena di dunia ini hanya 3 rezeki yang kita nikmati, hanya 3 saja. Sisanya buat siapa? Buat yang hidup. Kita meskipun banyak harta, rumah, mobil, tapi hanya 3 yang kita nikmati ini. Yang pertama adalah apa yang kau makan, itu rezekimu. Di kulkas banyak, ada telur, ada daging, ada macam-macam. Tapi 1 butir diceplok, itu rezeki kita. Yang lainnya kita mati, buat siapa? Yang hidup gitu. Pertama. Yang kedua, apa yang kau minum, itu rezekimu. Di rumah mungkin di kulkas banyak minuman-minuman, dari mulai susu, kopi, madu, semuanya banyak. Tapi rezekimu adalah apa yang kau minum, itulah rezekimu. Itulah yang kau nikmati. Yang ketiga adalah apa yang kau pakai. Baju kita, celana kita, sendal, mungkin mobil atau apa, itulah rezekimu. Atau rumah kita pakai, ada aneh, Pak, ada orang bikin rumah nih, bikin rumah mewah banget kan, tapi yang ngisi pembantunya aneh ya, orangnya kemana gitu. Yang ngisi siapa? Pembantunya. Paling dia datang sebulan sekali gitu, itu pun mesti telepon, buka pintu dong. Dia yang punya siapa? Pembantunya. Hanya 3, Pak. 1 yang kau makan, 2 yang kau minum, 3 yang kau pakai, nggak ada lagi. Sisanya buat siapa? Buat yang lain. Jadi oleh karena itu, orang yang mendapat kebahagiaan ialah yang ketika dia ingin apa-apa itu tercukupi. Inilah. Dan terakhir adalah wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan ridha dengan apa yang ada ini. Makan seadanya sudah ridha, tidak usah mencari yang lain. Rasulullah SAW dari mulai kecil tidak pernah bertanya
ketika beliau makan bertanya kepada paman itu siapa, menanyakan satu makanan yang tidak ada. Kok nggak ada sayurnya, kok nggak ada sambelnya? Nggak pernah, dimakan saja. Dan bahkan beliau makannya itu hanya yang dekat dengan beliau makannya, tidak sampai nyomot yang jauh. Depannya misalnya ada sambal doang sudah. Kita mah nggak ada meja keliling Pak, puter kan, canggih kita nih. Makanya Pak, kalau ada ulama atau ada orang soleh Pak ya, makan yang dekat dengan dia saja, kita mesti ngerti Pak, ini orang soleh nih, dia tidak mau makan makanan yang jauh. Kita ngerti, ambil makan, silakan Pak, ambilin, karena dia nggak akan mau ngambil yang jauh, yang ada aja dekat. Kerupuk lagi ya gimana, dia ngambil itu kan juga nggak boleh sebetulnya itu. Makan yang ada dekatmu saja gitu. Kalau kita kan enggak ya, yang jauh kita ambil. Oh masya Allah, ini termasuk tidak qanaah, ini tidak qanaah, tidak ridho dengan apa yang ada. Apalagi sampai nanya-nanya, mah kok ini nggak ada ininya, wah ini kok nggak ada sayurnya, nggak ada ininya. Hati-hati ini. Kalau sudah begitu, kita memakan, memakai, meminum apa yang ada, itu namanya qanaah. Dan kita tidak akan pernah berharap kepada siapapun. Datang ke rumah orang tidak pernah minta-minta harapan dikasih, tidak akan. Kenapa? Karena qanaah kita. Itulah sifat yang terpuji di dunia ini. Qanaat, sifat qanaat. Tidak pernah bertanya, meminta apa yang tidak ada. Dan itu semua ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Insyaallah ya. Pernah suatu hari Umar bin Khattab bertanya kepada Salman Al-Farisi, "Wahai Salman, tolong jujur," kata Umar bin Khattab, "coba tolong bagaimana akhlakku selama ini menurutmu wahai Salman?" Kata Salman, "Masya Allah, engkau orang yang soleh, engkau orang yang adil, orang berilmu, orang zuhud, tetapi ada satu kekurangan dari dirimu menurut saya," kata Salman. Apa itu? Bahwa engkau kalau makan tidak cukup dengan satu lauk pauk saja. Nah ini nih, saya lihat Anda kalau makan lebih dari satu lauk pauknya, ada dagingnya, ada sayurnya, ada sambalnya, mungkin ada lalapnya. Ini ternyata ini diteliti, diamati oleh sahabat-sahabat Nabi. Orang qanaat itu apa? Makan yang ada saja gitu, tidak minta yang lainnya. Ini qanaat namanya. Nah setelah beliau Umar bin Khattab mendengar pengakuan dari Salman Al-Farisi, detik itu beliau makan hanya dengan satu saja lauknya, makan nasi atau makan roti dengan apa gitu, tanpa melibatkan yang lainnya. Kalau kita Pak di rumah gimana Pak? Satu ya, nasinya ada, sayurnya ada, lalapnya ada, sambal, kerupuk juga ada, masya Allah, ada empingnya ada. Allah karim, bahkan disiapkan di toples ya. Ini emang ini tidak haram, tidak haram, tidak. Tapi ini makruh namanya, makruh. Subhanallah, ridho dengan yang ada. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau tidur di mana? Tidak di atas kasur empuk Pak, di atas tikar kasar tidurnya itu, tanpa ada kasur empuk. Makanya ketika Ibnu Mas'ud datang ke beliau bangun dari tidurnya, terlihat bekas-bekas apa? Bekas-bekas tidur beliau di mana? Di lambungnya. Karena beliau tidak macam-macam gitu. Insyaallah, semoga kita semua berakhlak seperti beliau, amin. Nah kemudian fa ammal yatima fala taqhar. Maka oleh karena itu hai Muhammad, jika engkau yatim sedari kecil, maka engkau terhadap anak yatim jangan pernah berlaku sewenang-wenang. Ini sebetulnya makna atau asbabun nuzul ayat ini turun kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
tetapi maknanya itu untuk umum, untuk kita sebagai umatnya. Wahai Muhammad, sebagaimana engkau yatim sedari kecil, maka terhadap anak yatim jangan berbuat sewenang-wenang. Jangan pernah menghinakan mereka, jangan pernah membentak mereka, jangan pernah merendahkan mereka, tetapi berbuat baiklah engkau terhadap mereka. Ini berlaku untuk kita semua ini. Kenapa baginda Rasul diyatimkan sedari kecil? Kenapa? Agar beliau tidak ada hak wajib terhadap makhluk. Makanya dari mulai kecil beliau yatim. Kata Qatadah berkata, kun lil yatimi kal abir rahim. Jadilah engkau terhadap anak yatim seperti seorang bapak yang pengasih gitu. Anggaplah kalau kita sama yatim itu seperti anak sendiri, sayangi dia. Kita kalau punya anak maunya apa dikasih kan? Nah gitulah. Ini baginda Rasul. Di sini ada tafsir yang menarik Pak nih. Ini Ibnu Katsir tidak terlalu ini. Ini Al-Qurtubi. Di sini ada kaitan dengan anak yatim. Ada sebuah riwayat mengatakan di sini. Ada seseorang datang ke baginda Rasulullah SAW dan dia bercerita bahwa dia punya penyakit hati. Ya Rasulullah, inna qalbi qasin. Ya Rasulullah, saya punya hati keras ya Rasulullah. Apakah ada obat untuk melunakkan hati? Kalau hati sudah keras, susah menerima nasihat, susah untuk menangis, itu tanda hati kita keras. Tidak ada rasa iba terhadap orang lain, itu keras. Nah saya ya Rasulullah merasakan itu. Apa obatnya ya Rasulullah? Kata Nabi apa pesannya? Idza aradta an talina qalbak, jika anda ingin lembut hati, lunak hati, maka imsah ra'sal yatim wa at'imil miskin. Peganglah, usap kepala anak yatim. Usap kepala anak yatim, kemudian berikan makan untuk orang miskin. Itu kuncinya dua. Ini obat hati yang keras. Hanya dengan menyentuh kepala yatim, itu bisa kontak kemana? Ke hati kita, subhanallah ini. Jadi setiap helai rambut yatim ini itu bisa ada hubungan dengan hati kita. Usap dia, sayangi dia, dan bayangkan kita seperti dia gitu. Kecil sudah meninggal dunia bapaknya. Itu ada nanti sentuhan hati. Yang kedua, beri makan orang miskin. Nah akhirnya laki-laki itu pun melakukan cara-cara ini, dan subhanallah yang tadinya hatinya keras pun menjadi lunak, lembut. Berkat apa? Berkat menyentuh kepala yatim dan berkah memberikan makan orang miskin. Janji Nabi, janji Allah lewat nabinya bahwa ana wa kafilul yatim kahataini. Aku dan orang yang menanggung yatim seperti dua jari ini. Nanti orang yang menanggung yatim di surga akan bergandengan dengan baginda Rasulullah SAW. Tetanggaan nanti. Padahal nggak seberapa ya yatim, tapi subhanallah ini. Subhanallah, sampai segitunya Rasul mengatakan, aku dan orang yang menanggung yatim seperti dua jari ini ibaratnya bergandengan. Kalau ini aku, berarti ini dia. Nah, kan di surga. Subhanallah. Di sini ada sebuah riwayat dari Ibnu Umar. Rasul mengatakan, innal yatim idza baqa ihtazza li bukaihi asyur rahman. Tatkala ada anak yatim menangis, Pak, Ibu,
Ketika anak yatim menangis, maka arasy akan bergoncang. Lalu Allah berkata kepada malaikat, "Ya malaikati, man zalladzi abka hadzal yatim?" Hai malaikatku, siapakah orang yang berani membuat anak ini menangis? Allah marah ketika ada anak yatim menangis. Kata Allah, kata malaikat, "Ya Rabbana anta alam." Wahai Tuhan kami, Engkau Maha mengetahui. Firman Allah, "Ya malaikati ishhadu anna man askanahu wa ardahu an urdihi yaumal qiyamah." Wahai malaikatku, saksikan oleh kalian, barang siapa yang membuat dia reda, yang membuat dia tenang, maka dia akan mendapatkan ridhoku di yaumul qiyamah. Kalau Allah sudah ridho, berarti kita tidak akan masuk neraka. Nah, untuk mendapatkan ridho Allah Ta'ala diantaranya adalah menenangkan anak yatim yang sedang menangis ini. Kasih dia hiburan apa gitu. Dan juga ada hadis mengatakan dari Anas bin Malik, Rasul bersabda, "Man dhamma yatiman fakana fi nafaqatihi." Barang siapa yang merangkul satu anak yatim, kemudian dinafkahi anak ini, dicukupkan semua kebutuhannya, maka kana lahu hijaban minan nar yaumil qiyamah. Maka orang itu akan dihijab dari segala api neraka di yaumul qiyamah. Dan barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, maka kana lahu bikulli sya'ratin hasanah. Setiap satu helai rambut yang dia usap itu akan berubah menjadi pahala kebaikan baginya. Satu helai rambut. Makanya kita kan kalau ada santunan yatim suka dipegang kepalanya ya. Pegang kepalanya, ini rambutnya. Berharap itu satu helai rambut kita usap, satu kebaikan buat kita. Berikutnya, wa ammas sa'ila fala tanhar. Wahai Muhammad, sebagaimana engkau dulunya kekurangan kemudian dicukupkan, maka terhadap orang-orang yang minta jangan sekali-kali kamu bentak dia, kamu hardik dia. Ayat ini memang turun kepada baginda Rasul, tapi maknanya umum ya. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Minta di sini ada dua, Pak, Ibu. Ada minta ilmu, ada minta harta gitu. Ada orang minta ilmu kepada kita, apalagi orang yang awam mungkin ya, nggak ngerti-ngerti. Jangan kamu bentak dia gitu. Ada anak kecil ngaji nggak ngerti-ngerti. Kho, ho, kho, ho, kho. Kesal kita kadang-kadang kan, ain. Ya kan. Apalagi anak kecil yang susah dikasih arahan. Nah ini. Nah di sini dikatakan wa ammasail fala tanhar. Orang minta ilmu jangan dibentak-bentak itu. Sabar aja. Termasuk juga orang yang minta kepada kita nih ada sumbangan, assalamualaikum, sumbangan dari RT, dari RW atau peminta. Jangan pernah membentak mereka. Kita buka tafsirnya apa di sini? Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah bahwa la yamna'anna ahadukumus sa'il. Jangan sekali-kali kalian mencegah orang-orang yang minta, baik minta ilmu ataupun minta harta. Wa an yu'tiyahu idza sa'al, dan mestinya dia memberikan orang yang minta apa keperluannya. Walau ro'a fi yadihi qalbaini min dhahab, meskipun dia melihat di tangan peminta itu ada emas, Pak. Ada emas. Meskipun dia melihat ada emas tangannya, tetap kita tidak boleh membentak. Kadang-kadang ada orang datang kepada kita masih muda ya, masih gagah minta-minta. Kita ngomongnya apa? Bapak tuh masih muda, bisa kerja, kan ngasih kagak, ceramah aja. Gak punya malu ya, masih muda juga. Nah, ini kita nggak tahu yang datang itu siapa sebetulnya. Apa dia manusia asli? Bukan.
Makanya pesan Nabi, jangan kamu bentak dia. Meskipun kau lihat di dalam dirinya ada permata, ada perhiasan, jangan dibentak. Kalau mau ngasih ya ngasih, kalau enggak ya sudah, jangan dibentak. Maaf Pak ya, kosong. Ya udah yang sopan. Maaf, kosong. Kita mah enggak, sebelum minta ada tulisan di depan rumah kita, tidak menerima sumbangan tanpa izin RT RW setempat misalnya. Waduh. Ada juga yang lucu Pak di depan pintunya, tidak menerima sumbangan, hanya menerima tidak menerima apa namanya itu? Artinya dia intinya tidak mau memberi, tapi hanya mau menerima gitu. Ada yang lucu tuh. Kata Ibrahim bin Adham berkata bahwa ni'mal qaumu as-su'al yahmiluna rizqana fil akhirah. Sebetulnya kata Ibrahim bin Adham, justru satu tempat, satu wilayah yang banyak peminta-mintanya itu anugerah buat orang-orang itu katanya. Misalnya di sini banyak yang minta-minta nih, itu anugerah buat siapa? Yang tinggal di situ. Kenapa? Sebetulnya yang minta-minta itu dia datang kepada kita, mengambil rezeki kita dan dilempar ke akhirat sana. Pada zaman dulu sahabat-sahabat Nabi banyak yang memberi tetapi jarang yang minta-minta zaman dulu. Kata Nabi, qalilun sa'ilu kasirun mu'tuh. Zaman Nabi banyak orang yang mau memberi tapi jarang yang minta-minta zaman dulu. Zaman dulu itu Pak, kalau ada yang minta nih, misalnya ada sahabat Nabi datang minta madu buat anaknya misalnya nih. Dia hanya butuh 1 sendok saja, 1 sendok buat anaknya yang baru lahir misalnya. Dikasihnya berapa? 1 gentong Pak. Minta sesendok dikasih 1 gentong. Saking jarangnya yang minta-minta. Minta makan, oh boleh. Tidak hanya nasi doang, nasinya, lauknya, bila perlu uangnya. Oh zaman dulu begitu. Saking jarangnya. Kalau sekarang enggak ya. Datang minta-minta dari mulai 100.000 kurangi 50 kurang lagi, 10.000 kurang lagi, 1.000 wah kurang 500 perak kecil terus. Masya Allah. Nggak ada juga, ada kancing kecil. Ini paling kancing yang kecil nih diambil. Nah kemudian kata Ibrahim An-Nakhai berkata, as-sa'il yuridul akhirah. Sebetulnya orang minta-minta itu dia menghendaki kita menuju akhirat. Dia datang kepada pintu rumah kita dan berkata sebetulnya begini, hal tab'asuna ila ahlikum syai'in. Apakah Anda mau saya antarkan harta Anda ke akhirat? Itu sebetulnya. Zahirnya begitu hakikatnya ya. Apakah Anda mau sudi saya bawakan harta Anda menuju akhirat? Itu. Cuma kelihatannya kan minta-minta. Kelihatan seperti itu, tapi bukan itu hakikatnya. Kata Nabi SAW berkata, ruddu as-sa'il bibaddin yasirin. Jika engkau kedatangan seorang peminta-minta, maka berilah sesuatu yang membuat dia bahagia, meskipun sedikit gitu. Atau kalau tidak mau memberi, raddun jamil, tolak dengan cara yang lembut, yang bagus, yang baik. Maaf kosong Pak ya, sambil senyum kita kan, maaf kosong gitu. Kenapa? Karena kata Nabi, fa innahu ya'tikum man laisa minal insi wala minal jinni. Karena boleh jadi yang datang kepada kita bukan dari kalangan manusia dan bukan dari kalangan jin. Tetapi siapa? Yanzuru kaifa suni'ikum fima khawwalakumullah. Bagi yang menguji iman kita, bagaimana keamanah Allah Ta'ala yang Allah titipkan kepada kita, harta berupa harta, apakah disampaikan tidaknya. Datanglah seorang malaikat berwujud seseorang manusia yang kelihatannya kaya raya gitu kan, atau kelihatan membosankan. Ini boleh jadi malaikat datang kepada kita menguji iman kita. Makanya pesan Allah, wa ammas sa'ila fala tanhar. Orang yang minta-minta jangan pernah dibentak-bentak. Seandainya kita sedang naik kendaraan,
Ada yang minta-minta, kalau mau ngasih saja. Kalau enggak ya jangan. Dan terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan wahai Muhammad, sebagaimana engkau dulunya serba kekurangan lalu Allah cukupkan, maka ceritakanlah nikmat Tuhanmu. Ceritakan kepada orang lain. Ini salah satu bentuk syukur kepada Allah Ta'ala, bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita layaknya kita sampaikan ke yang lain. Misalnya Allah kasih nikmat, kita sedekah, sampaikan, alhamdulillah saya udah sedekah gitu. Tapi dengan tujuan tahadus bin ni'mah, ingin menyampaikan nikmat kepada orang lain, bukan tujuan ria atau pamer, tapi tahadus bin ni'mah. Rasul bersabda dalam sebuah hadisnya, man lam yaskuril qalil lam yaskuril katsir. Barang siapa tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang kecil, maka dia tidak akan pernah bersyukur terhadap nikmat yang besar. Dimulai kecil dulu, tersyukuri tidak nikmat itu. Kalau tersyukuri, maka berarti dia sama dengan mensyukuri nikmat yang besar. Dan barang siapa tidak bersyukur terhadap manusia, berterima kasih kepada mereka, maka tidak atau belum bersyukur kepada Allah Ta'ala. Syukuri, terima kasihlah ucapkan kepada orang-orang yang telah berbuat kepada kita, baru syukur kepada Allah Ta'ala. Dan tahadus bin ni'mah, kita ceritakan nikmat Allah kepada orang lain, itulah bentuk syukur. Dan orang tidak mau memberitahukan kepada yang lain, itu bentuk kufur. Wal jamaah rahmatun, dan bersatu adalah rahmat. Sementara furqah, berpisah dengan kelompok lain, itu azab buat orang itu. Ya rahimakumullah, mungkin itulah tafsir singkat surah Ad-Duha ini. Kalau memang ada waktu, bolehlah kita soal jawab. Kalau sekiranya tidak ada, kita tutup kajian kita. Tafadhal. Iya. Iya, jadi wa amma bi ni'mati rabbika, dan halapun nikmat Tuhan yang Allah berikan kepadamu, maka ceritakanlah nikmat itu dengan tujuan tahadus bin ni'mah, agar orang yang kita ceritakan dia mau mengikuti jejak kita gitu. Misal ini orang jarang sedekah nih gitu, kita contohkan, alhamdulillah saya tadi malam bersedekah sekian gitu. Bukan pamer, bukan, agar dicontohi sama dia. Atau misalnya, tadi malam subhanallah saya mimpi bertemu dengan baginda Rasul. Nah ini nih, tujuannya apa? Kan dia nanya, kok bisa? Iya, karena saya setiap mau tidur baca sholawat sekian ribu. Nah ini pancingan buat dia. Kalau tujuan kita harus binikmah, tujuannya adalah untuk diikuti oleh orang lain, maka ini terpuji. Sama kayak sedekah, kan sedekah ada sedekah rahasia, ada sedekah yang terang-terangan. Ada orang sedekah terang-terangan nih, sengaja dia nggak disembunyikan uangnya, misalnya uang 1 juta sengaja dimasukkan ke kotak amal, atau sengaja sedekah nih. Dia tujuannya apa? Agar yang lain mengikuti gitu. Ini terpuji. Kata Allah dalam Al-Quran, in tubdu shadaqati fa ni'mahi, jika kau nampakkan sedekahmu itu baik. Tapi jika kita takut kalau saya misalnya menceritakan nikmat yang Allah berikan, atau memamerkan sholat atau sedekah, takut ria, mending jangan gitu. Ini tergantung niat kita. Apakah niat kita ingin diikuti yang lain? Makanya sebagai ulama, panutan tokoh-tokoh masyarakat seperti ulama-ulama, RT RW, Pak Lurahnya sampai ke atas, itu mesti memperlihatkan cerminan kepada masyarakatnya, jamaahnya. Jangan seorang ulama menyuruh, ayolah kalian sedekah, dia enggak sedekah gitu. Ayo kita sholat berjamaah, dia berjamaah paling depan gitu. Itu maksudnya di sini, bukan hanya kita ceritakan agar kita disebut orang yang soleh, orang yang baik, bukan. Tapi tujuannya adalah agar diikuti oleh orang-orang yang mendengar cerita kita.
Sudah? Baiklah, kita tutup kajian kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana ashrafna ala nadha asrafna fatub alaina tauba tamsili kulli hauba wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طشت صحبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah